buka bulan apa Februari? Januari Februari antara Februari, full scholarship, dapat bulanan juga. Bulanan, dapat tuition fee, ya, dan dapat tiket pulang pergi. Dapat jaminan kerja lagi. Dapat jaminan kerja 2 tahun, ya, 2 tahun langsung dapat kontrak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selamat sore Pak. teman-teman semua. Ini pertama kali saya jadi moderator apa jenisnya? Iya, Host apa ya? Pak? Host Podcast. Nanti kalau ini menarik, kayaknya saya akan menyusul Dedi sopo pokoknya di podcast, karena YouTube saya ora payu. Ya. Sepi. Karena isinya yang materi kuliah tok gitu loh. Alhamdulillah sore hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yang sangat spesial, yang saya tidak tahu nama lengkapnya. Yang saya tahu namanya cuma Arum, dulu mahasiswa Teknik Industri UI angkatan 2013. Ya, dulu gabung di Markom. Ya, dan dari Markom itu pengalaman dia luar biasa sehingga dia bisa jalan-jalan sampai ke Taiwan. Nah, hari ini kita akan ngobrol lebih jauh tentang pengalaman Mbak Arum. Tapi jenengmu lengkap apa tuh? Arum Andini, Pak. Arum Andini. Buktinya Enggak bawa KTP, Pak. Enggak lapor RT, Pak, pakai KTP. Ya, ini RT-nya soal jelas udah sopo. Baik, jadi Mbak Arum ini dulu mahasiswa Teknik Industri, masuk tahun 2013, lulus tahun 2000 sekian. Dan setelah itu melanjutkan S2 di NTUST, Department of Industrial Management. School of Industrial Management. School of Business. School of Business, dan kebetulan program studi Teknik Industri program magister sudah mempunyai double degree. Iya, kita punya, tapi juga ikut. Iya. Ya. Aku udah ngerampung, langsung potong satu. Kita punya double degree dengan program studi program Teknik Industri program magister atau MTUI yang sekarang Merdeka berakreditasi unggul. Setelah sekian lama, tahun 2000. Tepuk tangan, ya, itu sudah sejak 2006 sampai 2022, alhamdulillah kita terakreditasi unggul. Ya. Selamat ya, Pak. Tekan di Oh ya, kita punya double degree dengan NTUST School of Business, ya, dengan Department of Industrial Management, dan nampaknya Mbak Arum ini bukan salah satu alumni dari double degree, tetapi saya kira akan luar biasa kalau nanti Mbak Arum bisa sharing pengalaman tentang bagaimana kuliah di Taiwan, suka dukanya seperti apa. Dan kemarin waktu saya ke sana diajak jalan-jalan, naik sepeda keliling-keliling Taipei 101, meski cuma dari bawah foto-foto ke istana apa tuh namanya? Chiang Kai-shek dan patung Chiang Kai-shek yang sangat besar gitu kan. Ya, dan ada pengalaman menarik waktu itu. Ketemu supir taksi, ya saya tanya supir taksi, saya nggak bisa bahasa Mandarin, supir taksi nggak bisa bahasa Inggris gitu kan. Akhirnya yang saya lakukan adalah saya membuka Google Translate, saya kasih lihat, ya dia paham dan menjawab kembali dengan bahasa Mandarin, dan saya nggak paham lagi. Ternyata cukup membantu, tetapi tidak cukup banyak membantu juga. Ya. Dan saya ingat betul jam 1 malam, 1:30 ya, baru sampai di stasiun terakhir. Habis itu saya sama Prof Hari sama siapa temanmu yang baik sekali itu? Rahmat naik taksi ke hotel, dirimu pulang sama Gayu naik bis jam 1 malam loh, aman di Taipei. Nah, mungkin bisa sharing loh. Dulu kok tertarik tiba-tiba masuk ke NTUST, itu ceritanya gimana? Ceritanya terpaksa, Pak. Mau nggak mau, Pak. Kenapa? Jadi awalnya tuh mau ke Korea, Pak. Ceritanya awalnya. Mau ketemu siapa kalau di Korea sana? Mertua, Pak. Saya kira ke Taiwan mau ketemu Tom Ming-shu. Loh, hampir nggak jadi. Jadi karena nggak jadi ke Korea, akhirnya kan dulu tuh inget
Bu Enca. Siapa sih Bu Enca tuh? Enca itu Anissa Uswati Nah, iya Bu Anissa tuh kan dulu alumni NTUST nih. Nah, dia kayaknya tektokan sama Prof Lin, si Welin buat datang ke FTI. Nah, ketika lagi desperate-nya ditolak sama Korea, itu tuh akhirnya udah nih lumayan ada tawaran mau ke Taiwan. Akhirnya ya udah join aja wawancara. Akhirnya terpilihlah 3, 2 yang berangkat gitu sih Pak. 3 itu siapa? Saya, Rahmat, sama satunya lagi Balia Ibnu Mulkan. Akhirnya dia ke Turki. Itu waktu Prof Lin kesini dulu. Iya. Waktu wawancara sama Ragil juga, Pak Ragil. Iya betul. Yang Prof Lin pertama kesini, terus akhirnya kan ada ngundang banyak mahasiswa kan. Iya. Buat waktu di atas waktu itu di dekanat. Berarti yang kedua itu bukan Prof Lin, yang kedua itu Prof siapa yang di Center of Industry 4.0 itu? Prof Yang, Prof Lung. Chow Lung Yang. Oh. Iya. Odo kabar berarti. Satu orang Pak Chow Lung Yang. Ya, sama beliau waktu yang interview dan gitu tuh kayak yang dapat itu waktu itu si siapa? Siapa sih yang sekarang kerja jadi yang sekarang gendut? Vicky Caneca. Nah, Vicky Caneca. Luar biasa ya Pak, terkenal banget kayaknya Vicky Caneca. Iya, katanya dia mau nikah, tapi nggak tahu. Vicky kalau kau nonton kapan mau nikah undang-undang ya. Ya terus. Terus akhirnya daftar keterima. Kebetulan awalnya tuh gak ada beasiswanya di semester pertama. Gak dapat beasiswa. Tapi karena Sangomu berapa waktu itu? Kenapa? Sangomu berapa? Sangu dulu disangoni sama bapak saya itu awalnya sekitar 8.000 USD, Pak. Kali 1.500 misalnya, 15.000 misalnya, berarti berapa tuh? Wah, banyak 80 juta, 120 juta. Ya sekitar itu, Pak. Pas kawin jadi lumayan. Karena awalnya kan harus syarat NTUST buat penjaminan kan, Pak, awalnya. Itu termasuk penjaminan? Iya, harus minimal di tabungan ada 8.000 USD skala itu. Cuman ya akhirnya berangkat ke sana dengan satu dan lain hal karena saya rasa mahal ya Pak biaya hidupnya. Terus akhirnya saya nyari beasiswa lagi. Gitu. Semester kedua dapat beasiswa dari NTUST sebenarnya. Nah, cuman kan hanya gratis kuliah doang nih Pak. Dapat tuition waiver aja. Cuman selama saya hidup di sana kan nggak ditanggung, disponsori sama profesor kan. Karena ikut project dan lain-lain dapat uang lab dan tambah dari ada pemasukan part time juga kan Pak. Survivalnya tinggi saya Pak. Part time apa? Wah macam-macam Pak, kalau disebutin bisa sampai besok sore Pak. Ya kita tunggu gak apa-apa. Contoh 1 apa 2 gitu loh. Contoh satu yang di PT mana? Oh enggak Pak. Enggak di PT. Enggak di PT Pak. Contoh yang paling sukses adalah jualan nasi Padang Pak. Wah cocok. Impor atau bikin sendiri? Enggak, saya nge-hire orang untuk bikinin saya nasi Padang. Saya tinggal jualin Pak. Itu jadi sponsorship paling besar selama saya di Taiwan. Bener Pak. Itu pre-order apa? Modelnya pre-order. Karena awalnya tuh sebenarnya karena butuh duit Pak. Butuh duit, akhirnya saya ngelihat ada ibu-ibu nih masaknya pintar Pak. Dia suaminya orang Indonesia tapi kerja di Taiwan. Daripada nganggur, saya bantulah. Bu, ibu saya bantu ya. Ibu masak, saya yang jualin. Awalnya tuh kayak pre-order masih 20-25 bungkus Pak. Yang beli ya teman-teman saya sendirilah, orang-orang Indonesia di sana. Endingnya setelah jalan berapa bulan tuh ada 6-7 bulan, omsetnya lumayan Pak. Jualan 1 jam tuh dari jam 12 sampai jam 1 siang bisa jual sekitar 150 sampai 170 porsi. Wow, 1 porsi berapa dolar? Kalau dulu tuh saya jual 110 NTD. Berarti sekitar 60.000. Saya ngambil 10% Pak. 6.000 aja. Berapa sih? Saya ngambilnya 6.000. Tuh 10 NT. Iya, sekitar 5.000-an. 6.000 kali 150 bungkus. Per bulanmu berapa? Per hari. Ya bakat kamu kayaknya. Kamu enggak bakat di sana. Dan itu yang bikin saya lumayan hedon, Pak. Itu namanya emang simbiosis mutualisme ya, teman-teman ya. Iya, sampai ibunya beli CR-V, Pak. Serius? Dari dulu bawa Vespa. Skuter. Akhirnya tiba-tiba ada di bulan keberapa itu tiba-tiba ibunya berhenti di depan saya langsung tin. Hah? Bu, mobilnya baru.
Iya Mbak, alhamdulillah bisa beli CR-V, makasih ya Mbak. Padang. Iya, terus dalam hatiku kayak, wah aku yang jualin sampai capek nggak dapet CR-V, ibunya udah bisa beli CR-V Pak. Ada keirian tersendiri sih. Tapi kau dapat ijazah, ibunya enggak. Iya betul, itu dia Pak. Bedanya di situ. Iya, ini beberapa yang menarik ya ketika kita kuliah di luar negeri. Jadi kuliah di luar negeri itu memang paling nggak mengasah survivor skill kita gitu. Kalau dulu ya saya juga pernah masak juga. Ya, jadi buka catering juga sama istri. Tapi yang masak istriku. Bapak ngapain Pak? Iya. Nah terus habis itu setelah kayaknya terus naik tingkat. Iya. Gak jual nasi padang lagi. Gak jual nasi padang. Aku ingat si Rahmat cerita. Rahmat kalau kau nonton ya. Itu sering pernah cerita dulu waktu di hotel. Ada juga Pak yang PO nasi padang. Nah itu tapi aku Pak. Dia gak ngomong orangnya siapa. Ya karena baru ketahuan kalau itu yang ngelakuin aku tuh setelah sekian bulan Pak. Awalnya kan aku saya cuma bantuin aja gitu. Karena kan takutnya kalau bangkrut malu dong Pak. Harus gedein namanya dulu. Gitu sih. Habis itu kerja juga kan di lab, bantuin profnya research gitu. Sampai akhirnya lulus, dan setelah lulus ada ini Vicky Caneca, terima kasih ya, udah salah satu pembuka jalan saya gitu. Jadi Vicky Caneca itu profnya temennya salah satu petinggi di ASUS, dan dia bilang, Mbak mau daftar nggak? Kita ada lowongan nih gitu di ASUS. Posisinya sales marketing gitu. Wah, pengalamannya markom ya kan, punya pengalaman markom di S1, terus pengalaman sales nasi padang tadi digabungin. Oh, cocok nih posisi. Udah deh. Iya nih CV-nya ya gitu. Tapi kan dipoles dulu Pak di dalam CV. Gimana jual nasi padang mau lebok ke CV? Loh, Pak, judulnya bisa Pak. Jadi kalau di LinkedIn itu ada Pak nama. Jadi si nasi padang ini punya brand. Wah, harus punya branding kan. Namanya Warung Anak Rantau Pak. Terus di link ini tuh saya tulis, ini salah satu tips and trick untuk mencari kerja ya guys. Apapun pekerjaannya banggalah gitu. Saya tulis warung anak rantau, freelance, business owner Pak. Kan saya yang bikin Pak, bebas dong. Saya mau posisinya apa kan, business owner. Tulis tuh develop from scratch, market, bla 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 bla. Belum terus sistemnya apa, belum lagi forecasting dan lain-lain. Itu gitu. Tadi buat orang-orang nggak pengalaman lihat CV. Ya. Kalau saya business owner, tiba-tiba ada lamaran, ada CV business owner, saya ngomong bisnismu bangkrut ya. Kenapa? Lah kalau bisnismu maju, ngapain kau ngelamar di sini? Lu second, ya benar Pak, benar, setuju sih Pak. Ya, terus saya juga ditanyain Pak sama wawancara, terus kenapa bisnis kamu stop di tanggal sekian gitu, nggak lanjut lagi? Gampang Pak alasannya. Waktu itu corona Pak. Karena corona, jadi kan ibunya mau belanja mau apa terbatas dong, mobilitasnya agak susah. Jadi terus banyak mahasiswa yang harus stay di dorm lah. Saya juga harus pulang ke Indonesia lah. Akhirnya mau tidak mau walaupun omsetnya tinggi ya saya harus tutup itu. Nah, balik ke tadi sempat di ASUS ya. Nah, terus yang perlu kita highlight dari yang tadi ceritakan Arum bahwa jangan menyerah gitu. Jadi meski kalau misalnya Anda pengen dapat beasiswa atau pengen kuliah luar negeri, ya if we have a will, we will have a way. Ketika kita ada kemauan itu pasti ada jalan. Jadi kalau misalnya mahasiswa MTI kok dapat beasiswanya parsial atau mungkin cuma tuition waiver, jangan khawatir. Warung nasi padang anak rantau masih menunggu, atau jualan gudeg juga masih bisa. Masih bisa. Ya, apa saja yang kira-kira saya kira berbau Indonesia dijual di sana banyak sekali pasar malam di tiap gang ada. Ya, jualan di situ saya kira itu potensial gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau memang ternyata Anda keberatan secara finansial, ya harus dipaksain. Nah, kemudian yang kedua tadi setelah di ASUS nih. Nah, sekarang posisimu di ASUS sebagai apa? Area manager. Luar biasa. Dari jualan. Dulu awalnya jualan nasi padang. Kalau sales terlalu bagus mungkin dari jualan. Dari sales kan. Iya, dulu jual apa di situ? Mana di ASUS? Saya komponen, Pak. Jadi kalau di ASUS itu kan ada 2 bisnis group. Satu komponen, satu sistem. Nah, komponen ini namanya OPBG. Dia membawai
Bapak sering dengar nggak ROG? Enggak. Republic of Gamers. Oh iya, jadi Asus itu kan yang saya tahu HP Asus. HP, laptop, terus masih ada 12 produk lain-lain. Misalnya, jadi lagi? Ada motherboard, graphic card, ODD, LCD, router, server, terus ThinkBoard yang buat IoT. Terus banyak Pak, 12 Pak. Masih ada headset, keyboard, mouse, gaming chair. Terus yang buat jual apa itu? Semuanya itu Pak. Semuanya. Kecuali notebook dan handphone. Pokoknya kita ada banyak tuh produk lain ya kan. Saya jual semua kecuali laptop dan handphone. Nah, karena itu beda bisnis. Itu masuk Asus tahun 2021. 2021. Sekarang 2022 akhir. Udah jadi manajer. Iya. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Setahun loh. 2 tahun loh jadi manajer. Ya. Ngomong gajimu berapa? Rahasia Pak. Ntar kalau saya buka di sini di mana HRD Pak? Dia HRD. Kalau sikat dulu. Di belakang aja Pak. Nah, ya saya kira gajinya udah 2 digit. Saya yakin nggak mungkin di bawah 10. Saya yakin 2 digit itu antara 10 sampai 99 juta. Tebak aja. Tebak aja. Silakan. Nah, sekarang kalau kita ngomong apa tadi? Podoti, podcast ngobrolin teknik industri. Nah, apa sih yang berkesan atau apa sih yang menurutmu paling membantu ketika kuliah teknik industri? Kalau kita lihat di posisimu di Asus gitu. Sebenarnya Pak ada 2 dari awal ya, mulai dari marketing sampai manajer. Area manajer ya. Ya area manajer. Areanya mana? Areanya Jabodetabek dan Jawa Barat. Wes, WIB lah pokoknya Pak, WIB. Jadi Jawa Barat ini ya, Jawa Barat dan Jabodetabek. Banten beda lagi. Banten sudah termasuk Jabodetabek. Oh, maksud geografi mulai. Enggak Pak, kalau di kita emang pembagiannya gitu Pak. Geografiku rada elek Pak, makanya aku masuk TI Pak. Oke, lanjut gimana? Jadi bagaimana kuliah di TI itu bisa membantu ngasih bekal gitu? Sebenarnya Pak, yang paling penting di UI itu kayak tadi saya udah mention juga kan waktu ditanyain sama Alda, PD Pak. Anak UI itu pede-pede. Saya intinya tuh pede dulu Pak pertama. Walaupun kayak awalnya ngerasa wah saya kuliah swasta ya kan, masuk di sana saya minoritas gitu kan, muslim sendiri. Ya di tapi mana maksudnya di Asus? Iya, di Asus tuh dari sekian banyak satu OPBG ya, yang muslim itu cuman 4 kalau nggak salah. Salah satunya saya. Yang penting tuh pede dulu gitu. Walaupun mungkin banyak sekali perbedaan di sana ya, beda budaya dan lain sebagainya. Hal yang paling penting saya dapat di UI itu kebanggaan bahwa dari waktu S1, kamu tuh harus bangga kamu UI. Itu tuh terbawa Pak sampai ke kerja. Kamu tuh harus bangga, apapun yang kamu punya tuh kamu harus bangga gitu. Keadaannya apa harus bangga. Itu satu. Terus yang kedua Pak, dulu saya nggak suka supply chain Pak. Tapi ternyata dipakai banget Pak. Sekarang saya juga nggak suka. Kalau musuh supply chain kalau bisa orang. Ruwet Pak, jujur ruwet Pak. Tapi sampai kerja itu butuh banget Pak. Kayak kita harus prediksi, kita ke manufacturer tuh harus pesan gimana, kapan, berapa, model apa. Apalagi kan di OPBJ itu partnya banyak banget Pak, ribuan gitu. Terus 2 forecasting Pak. Bahkan kayak dulu mungkin diajarin pakai metode A, B, C, D, E, F, G gitu Pak. Kalau di kerjaan itu sebenarnya ada satu hal yang selama ini metode paling efektif Pak. Apa? Insting Pak. Itu di mata kuliah. Forecasting berdasarkan insting. Cuman overall sih kepake Pak segala metode forecasting. Tapi gini, kalau kita melihat sebenarnya insting itu kalau kita petakan itu kan mulai dari data dirubah jadi informasi gitu. Betul. Ya. Informasi kemudian jadi knowledge menjadi wisdom. Nah, orang yang sudah ada tahap wisdom ini itu yang instingnya bagus. Tapi bukan berarti itu dia sudah dilatih mulai dari bawah. Gitu kan. Jadi bukan ujuk-ujuk tahu-tahu ditanya. Ini kira-kira orang yang misalnya yang di belakang kamera itu ditanya, ini kira-kira bulan depan forecast-nya berapa? Itu kan nanya nomor togel gitu kan. Betul Pak. Ya, memang orang harus ngerti kan, harus ngerti dari bawah itu apa dia udah tahu pengalaman, udah tahu surrounding environment dan sebagainya sehingga dia bisa kalau kira-kira prediksi kalau kondisi seperti itu kira-kira berapa sih apa namanya forecast-nya kan, gitu. Jadi insting itu bukan insting yang asal. Nanti aku khawatir kalau dia ngomong begini nih, saya khawatir nanti
nanti orang yang nonton misalnya mahasiswa-mahasiswa saya yang ngambil mata kuliah PTI atau mata kuliah P3I, Pak, buat apa Pak kita belajar forecast Pak? Mbak Arum bilangnya insting Pak. Nah ini harus saya klarifikasi ya. Klarifikasi ya. Jadi emang insting tuh ya nggak kayak Pak Winda tadi bilang ya nggak ngasal gitu. Kita kan pasti ke market nih ngobrol sama ahlinya. Kayak kita kan punya partner banyak Pak. Jadi mulai si modern channel, terus traditional channel gitu. Kita punya partner juga karena kita kan full impor Pak. Jadi kita punya distributor kan. Nah dari orang-orang ini itu kan mereka bekerja nggak cuma 1-2 hari ya Pak di industri ini. Jadi biasanya kita tanya ke mereka like, oh di kuartal ini atau di bulan ini apa sih yang memang di forecast kan nih bakal naik atau sekarang lagi turun apa. Kayak gitu tren-tren seperti itu tuh memang tidak berdasarkan data. Oh dia turunnya 2 biji 3 biji. Emang gak bisa seperti itu Pak. Tapi dari situ kita tahu gambaran bahwa seberapa besar sih persentase turun, naik, stabil, fluktuatifnya seperti apa, modelnya seperti apa. Baru kita hubungkan dengan data yang kita punya. Karena kan pasti kita punya data penjualan lah, data pengiriman dan sebagainya itu baru kita compare. Disitulah kita mulai forecasting dengan insting tersebut, insting berdasarkan data. Gitu. Jadi ternyata banyak juga perusahaan besar yang begitu. Jadi masih pakai insting ya karena semakin kompleksnya. Nah, jadi menurutmu yang paling yang paling PD tadi ya, yang paling penting gitu. PD terus konsisten Pak dalam belajar sebenarnya. Karena ketika saya pun masuk ke perusahaan ini gitu kan, saya masih fresh graduate ketika itu. Lulus, masuk ke perusahaan ini saya benar-benar nggak tahu sebenarnya saya harus pakai apa sih, saya harus belajar apa. Nah intinya adalah konsisten gitu. Setiap ilmu di teknik industri itu tuh bisa masuk ke pekerjaan Pak, pekerjaan apapun itu, di posisi apapun. Karena basicnya di kantor saya itu ada 3 tim sales, tim produk, dan tim marketing. Di 3 tim ini ilmu yang paling masuk adalah cabang-cabang ilmu teknik industri gitu. Mau logistik kah, pengaturan logistik, terus routing. Karena kan kita punya kayak armada gitu kan untuk kirim barang ke sana, ngantar orang ke sana. Nah, iya kayak jadi kita perlu penjadwalan yang bagus, perlu kita berpikir gimana cara routingnya supaya nggak saling tabrakan, nggak konflik gitu kan, karena kita resource-nya terbatas Pak, gitu. Terus juga kayak beberapa kayak manajemen orang gitu kan, karena kan di dalam tim itu kompleks ya orang-orangnya, gimana cara bekerja juga beda-beda, jadi pengetahuan tentang manajerial orang gitu tuh perlu banget sih Pak, dan itu kan kita belajar juga di industri. Oke, jadi intinya adalah ya bukan cuma PD ya, bukan cuma PD. PD itu tambahan. Jadi khawatirnya juga saya PD Pak, IPK 2,5 ini nggak bisa juga. Tapi kan dia ngomong sendiri tadi kan, PD. Harus ada paham ini. Jadi teknik industri, materi-materinya harus paham dulu. Kuncinya Anda harus punya dulu gitu kan. Jadi misalnya kalau kerja kunci minimum IP 3,00 ya gimana 3,00 itu Anda dapat dulu. Plus PD. Nah, itu yang menambah. Tapi kalau PD tapi nasakom ya nggak bisa gitu kan. Nah, ini bocoran nih. Kayaknya Asus sering ngasih beasiswa katanya. Oh iya, jadi coba bisa di-share nggak teman-teman? Bisa. Jadi tahun lalu, tepatnya di Februari ya, Asus itu kerjasama sama NTUST Pak, untuk memberikan beasiswa kepada 26 kandidat di jurusan-jurusan tertentu. Mungkin kalau teman-teman pengen tahu nih jurusan apa aja yang masuk, itu bisa cek di websitenya OIA, Office of International Affairs, punya NTUST, itu masih ada file yang untuk tahun kemarin Pak. Kalau yang tahun besok 2023 itu belum rilis. Jadi biasanya itu dirilis sekitar di bulan Januari atau Februari. Dia ada juga seminarnya. Kalaupun misalnya kayak jumlahnya berubah atau jurusannya berubah. Nah, si beasiswa ini itu kelebihannya adalah diperuntukkan bagi mahasiswa S1 yang mau S2 full di NTUST karena dia harus 2 tahun Pak. Jadi dia dibiayai bahkan sampai tiket pesawat perginya Pak. Jadi di negara asal ke Taiwan itu dibiayai. Pulangnya enggak? Pulangnya nanti Pak setelah kontrak selesai Pak. Jadi dibiayai dulu berangkatnya ke Taiwan, nanti di Taiwan 2 tahun pendidikan sesuai dengan jurusan yang memang tercakup di beasiswa tersebut. Terus dia juga diberikan beasiswa untuk sekolah Mandarin Pak.
wajib sampai lulus. Jadi selama 2 tahun itu intensif Mandarin karena memang di kantor kita yang di Taiwan itu Mandarin perlu banget Pak untuk keseharian bahasa sehari-hari. Nah, nanti enaknya adalah setelah lulus itu tuh mendapatkan kontrak kerja selama 2 tahun di Asus Taiwan. Ada batasan umur nggak? Nggak ada Pak. Berarti saya bisa. Bisa aja Pak. Mau Pak daftar Pak? Boleh S2 Pak. lagi. Nah jadi itu tadi menarik sekali. Anda bisa coba daftar. Jadi kalau saya nggak salah masuk ke OIA, Office of International Affairs di NTUST. Kemudian nanti dilihat daftarnya di situ juga. Iya, daftarnya di situ juga. Biasanya dia kasih kayak semacam link untuk daftar. Nah itu tuh kira-kira buka bulan apa? Februari? Januari Februari antara Februari, full scholarship. Dapat bulanan juga. Bulanan, dapat tuition fee, ya, dan dapat tiket pulang pergi. Dapat jaminan kerja lagi. Dapat jaminan kerja 2 tahun, ya, 2 tahun langsung dapat kontrak dan bisa diperpanjang. Bisa juga tidak. Bisa juga diperpanjang. Atau mau pulang ke Indonesia juga bisa Pak. Oh kerja di sana? Saya. Iya di Taiwan. Oh, jadi mengajukan ke sini nggak boleh? Mungkin setelah itu Pak, setelah kontraknya habis. Iya. Jadi itu tuh setipe sama beasiswa yang saya dapat di semester 3. Jadi waktu itu saya dapat namanya tuh dari Nanyang Foundation. Nanyang Foundation itu tuh semacam kayak organisasi gitu, tapi dia gabungan dari beberapa perusahaan teknologi di Taiwan. Dia ngasih beasiswa untuk anak-anak yang nantinya itu akan bekerja di Taiwan, di perusahaan-perusahaan tersebut gitu. Menarik. Terakhir nih kira-kira enaknya apa sih di Taipei? Enaknya cerita dompetmu hilang. Oh iya. Ingat aja Pak. Di sana itu negara yang tidak akan menimbulkan kekhawatiran dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Jadi ada kejadian beberapa kali, ini nggak cuma sekali Pak dompet saya hilang Pak. Beberapa kali dompet itu ketinggalan di transportasi umum. Saya kira udah hilang Pak ya, walaupun duitnya nggak banyak ya kan, tapi kan kalau hilang ngeri juga gitu. Nah ternyata hanya nggak nyampe 1 hari sih dompetnya itu ketemu, karena saya cuma lapor ke polisi bilang bahwa Pak dompet saya hilang gitu. Paham mereka ngomong pakai bahasa Inggris Pak. Ya saya juga Mandarin nggak bisa Pak, pakai bahasa Inggris. Bilang Pak dompet saya hilang, ada paspor nggak? Oh ada paspor, nomor paspornya dicatat. Oh, terakhir di mana? Oh terakhirnya di sini, kondisinya sekian, bentuk fisiknya kayak apa gitu kan digambarin. Oh, oke bentar ya kita cek dulu di sistem. Jadi mereka kepolisian Taiwan itu punya sistem yang terintegrasi ke seluruh pelayanan publik. Jadi mereka langsung lacak. Oh terakhir di ini ya saya pernah di sepeda. Terakhir di sepeda ya, sepeda U-bike, sepeda sharing gitu. Stasiunnya di sini ya. Iya Pak, saya terakhir parkir di sini. Oh jam segini. Iya kurang lebih gitu. Oh sekarang sepedanya itu ada di stasiun sana, sudah di lock, silahkan diambil. Didatengin stasiunnya, sepedanya benar sesuai kata polisinya, dompetnya masih di situ dan utuh. Nggak ada yang ngambil. Nggak ada yang ngambil. Entah aman, karena nggak ada isinya sedikit atau apa nggak tahu, tapi nggak ada yang ngambil gitu. Oke. Ya, jadi intinya aman gitu ya. Aman. Rahmat juga pernah waktu nganter saya ke airport, HP-nya jatuh di taksi, ya. Akhirnya nelpon pakai HP saya. HP-nya dibalikin sama supir taksi kembali ke airport. Jadi memang luar biasa. Baik, terima kasih. Iya Pak. Ya. Sama-sama. Kayaknya berikutnya kita kalau ada yang nanya mungkin ya. Iya, mau tanya. Ya, silakan, ada 300 orang yang di sini ya, yang nampaknya sangat ingin bertanya kepada Arum. Ya, silakan mungkin. Kan saya sebagai fresh graduate nih. Saya tuh mau bertanya. Dari diri saya, seorang fresh graduate nih, kita tuh ada ketakutan tersendiri untuk di dunia kerja. Gimana sih cara kita menyesuaikan diri kita di lapangan kerja? Terus kayak gimana kita sebagai seseorang yang belum pernah bekerja tuh ada ketakutan tersendiri untuk penyesuaiannya di dunia kerja. Dari Mbak Arum, gimana sih kiat-kiat yang paling bagus antara konsisten bekerja? Lain dari konsisten dan dari PD itu. Adaptasinya biar cepat. Gitu. Nah, itu kira-kira. Kalau saya ngomong ini kondisinya adalah kamu sudah keterima kerja ya. Oh iya. Iya. Kalau menurut saya adalah yang pertama itu tuh 1 tadi PD, 2 konsisten, terus 3 tuh selalu jujur aja. Karena yang saya rasa gitu, ketika sudah kamu tuh tidak jujur dalam sebuah pekerjaan, mau dimanapun itu, pasti lingkunganmu itu akan membuat kamu tuh nggak nyaman juga, karena dihantui dengan
ketidakjujurannya gitu. Diusahakan sebisa mungkin sejujur yang kamu bisa gitu sih. Itu yang bikin bekerja itu tuh nyaman gitu. Dan membaur itu juga penting juga. Karena kadang kan apalagi lingkungan kerja itu kan apa ya, multidimensi Pak, multiverse gitu kan. Banyak banget jenis orang, banyak banget tipe orang ya. Kita lebih membaur tapi tetap juga hati-hati karena kita tidak pernah tahu sampai sebatas mana sih kita itu bisa membaur. Jadi membaur dengan cerdas gitu. Cukup? Nggak ada berikutnya? Nggak ada berikutnya. Nomor 2. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Oke, Mbak, kan tadi Mbak Arum cerita kalau Mbak Arum tuh dapat beasiswa. Tapi awalnya waktu Mbak Arum berangkat ke Taiwan itu nggak dapat beasiswa sama sekali. Nah, gimana caranya supaya Mbak Arum tuh bisa yakin nih kalau misalnya oke nih aku berangkat dulu ke Taiwan, terus survive di sana sampai akhirnya Mbak Arum tuh dapat beasiswa. Kayak mungkin bisa dari kita cari informasinya itu dari mana, terus cara kita survive tanpa beasiswa di sana itu kayak gimana? Sebenarnya saya punya satu jawaban yang bisa menjawab pertanyaan itu semua sih. Ikhlas lillahi ta'ala sih. Tapi serius Pak, serius. Awal tuh saya nggak pernah bayangin ketika di sana nanti saya bakal dapat beasiswa, bakal hidup yang gimana tuh nggak bayangin. Saya bayangannya ya udah saya alhamdulillah ya orang tua saya ngasih resource saya segitu, ya gimana pun caranya ya bismillah aja, dicukup-cukupin. Kayak saya berangkat ke sana, kalau saya dapat beasiswa alhamdulillah, kalaupun saya tidak dapat beasiswa ya saya akan cari duit untuk bisa menutupi kekurangan beasiswa tersebut. Gitu sih awalnya. Jadi kalau ditanya apa yang bisa bikin yakin ya saya masih punya Allah sih. Tenang aja, nggak akan susah kok ekonomi kalau ikhlas aja gitu. Artinya kalau kita perform, kita mempunyai prestasi baik kan profesor di sana juga akan ngerti. Benar. Diajak pasti. Betul. Gitu. Asal rajin gitu kan. Rajin terus ya pintar juga sih Pak. Rajin doang nggak pintar ya sama aja Pak. Iya Pak. Mulai. Sorry Pak. Yang terakhir. Benar. Ya. Saya penasaran pas pertama kali masuk ASUS kira-kira culture shock-nya apa Mbak? Culture shock-nya itu waktu pertama kali masuk ASUS adalah WFH. Sejujurnya. Karena kalau misalkan dibilang ketemu sama orang yang beda-beda, di Taiwan jauh lebih berbeda-beda lagi kan. Jadi itu sudah jadi kebiasaan gitu. Dan untungnya beberapa teman saya itu ada yang masuk ASUS juga Pak. Jadi enaknya adaptasinya itu tidak susah. Dari Taiwan. Betul dari Taiwan juga gitu. Dan beberapa jadi gini, beberapa karyawan di ASUS itu rata-rata adalah lulusan Taiwan. Nasibnya sama karena ASUS perusahaan Taiwan. Jadi buat yang lagi S2 di Taiwan atau mau double degree ke Taiwan, pede lah gitu. Banyak sekali perusahaan besar dari Taiwan yang lebih memprioritaskan lulusan Taiwan gitu. Dan banyak, nggak cuma ASUS aja, banyak. Terus kedua, apa tadi Pak? Apa? Oh, culture shock. Culture shock-nya adalah itu. Jadi kan masuk sampai di Indonesia masih COVID-nya masih tinggi tuh 2021 awal, harus WFH. Sementara saya itu fresh graduate. Jadi itu lumayan culture shock. Ada penyesuaian sekitar 3-4 bulanan, harus cari tahu ini gimana ya kantornya, ini orang-orangnya seperti apa ya, saya harus bersikap seperti apa ya gitu. Tapi so far setelah mulai banyak mengenal, sering ketemu gitu, akhirnya ya lama-lama tahu sih gitu, dan tahu gimana harus behave di kantor kayak gitu. Nah dengan seperti itu tadi, sekarang sudah jadi manajer. Wah, luar biasa kan. Tepuk tangan lagi dong. Oke, saya kira cukup ya. Terima kasih sekali Arum sharingnya. Dan silakan teman-teman yang tertarik untuk kuliah di luar negeri, tidak hanya di Taiwan. Mumpung sekarang yang ada adalah di Taiwan. Jadi insya Allah nanti yang teman-teman yang ikut fast track bulan Januari mulai dibuka nampaknya beasiswa double degree ke Taiwan. Yang sudah lulus S1 ya, Anda bisa juga mendaftar langsung. Bisa. Ya, beasiswanya mereka biasanya ada beasiswa full scholarship, ada partial, ada tuition waiver, dan ada financial aid, dan ada yang tidak dapat beasiswa juga. Gak usah khawatir, kalau kita perform orang akan ngelihat, kalau kita bekerja bagus orang akan ngelihat, dan insya Allah rezeki itu tidak akan kemana-mana. Dan minta doanya saja
nampaknya akan ada kesempatan double degree di negara lain. Wah. Saya boleh daftar MTI gitu loh. UI gitu loh. Ya, dan kita tunggu saja kabarnya di beberapa bulan yang akan datang akan ada negara-negara lain yang menunggu petualangan Anda berikutnya. Ya, terima kasih Arum, terima kasih semuanya di sini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.